lagi shalom. 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 Ya, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Satu ayat saja kita akan baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Ya, firman Tuhan satu ayat. Firman Tuhan ini dengan judul tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Baik, Bapak Ibu, ini satu ayat saja saya akan baca. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengikuti saja, saya akan baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan satu ayat sudah baca, dan firman Tuhan ini sudah sering kali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Seingat saya beberapa bulan lalu juga Ibu Gembala ada bawakan kepada kita, dan di pagi ini saya senang sekali kita akan belajar lagi. Ya, jadi ini firman Tuhan sudah sering dan harus sering kita harus sampaikan karena kita manusia itu sering lupa. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan berkata bahwa awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak terjerat dengan kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini sering kali kita lihat dan sudah terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita lihat banyak terjadi bukan di televisi. Kalau dulu-dulu mungkin kita sering lihat di televisi, tapi sekarang terjadi nyata di dalam pandangan kita, dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa awasilah dirimu sendiri. Nah ini, kalau kita baca dari ayat yang pertama itu sangat jelas sekali. Yang ayat pertama berkata bahwa tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, ini sangat jelas sekali. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Amen. Dengan cara apa kita harus mengawasi diri kita? Dengan cara yang bagaimana kita harus mengawasi diri kita sendiri. Jadi kalau anak-anak muda, kalian lihat sendiri, teman kalian, ya dulunya sangat setia, tapi tiba-tiba berpaling. Dia menjual imannya dengan mungkin harta atau pacar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, awasilah dirimu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ya seperti yang kita lakukan di pagi ini. Kita tetap setia di waktu malam, di waktu pagi kita tetap berseru kepada Dia. Kita tetap membaca kebenaran firman Tuhan. Karena kita seperti tadi awal saya bilang bahwa kalau dulu-dulu kita cuma lihat dari jauh, tapi sekarang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak terjadi bencana sana sini. Ya, dulu-dulu kita cuma dengar terjadi di luar sana, tapi sekarang kita yang rasa sendiri. Ya. Seperti beberapa bulan kemarin atau beberapa minggu kemarin terjadi gempa, terjadi bencana di tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu kita harus awasi diri kita supaya kita tidak mendapat bencana-bencana yang kita tidak inginkan. Dan awasilah ajaranmu. Nah ini, ajaran yang bagaimana? Ajaran ini ajaran Tuhan. Ya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Kita harus bertekun dalam semua ajaran-ajaran yang baik. Kita harus tetap tekun. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pada 141 yang ketiga.
berkata bahwa ini firman Tuhan dengan judul doa dalam pencobaan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Ini perbuatan-perbuatan yang melawan perintah Tuhan. Ya, ini Raja Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menjaga dia, supaya Tuhan tidak, dia berdoa bahwa jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Ya ini, ya sering terjadi dalam kehidupan kita. Sadar maupun tidak sadar, banyak sekali pencobaan yang kita alami. Baik itu dari teman, baik itu dengan keluarga. Oleh sebab itu, firman Tuhan, Raja Daud memohon kepada Tuhan, supaya hati ini jangan condong kepada hal-hal yang jahat. Nah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Nah, ini firman Tuhan sangat jelas berkata, atau Raja Daud memohon kepada Tuhan supaya dia tetap dilindungi. Nah, jadi ini firman Tuhan bukan saja datang kepada Daud, kepada Raja Daud, tapi ini satu contoh yang Daud sampai saat ini kita lakukan. Satu contoh ya yang tua-tua kita atau pelaku-pelaku firman yang sampai saat ini kita harus ikuti. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu atau anak-anak muda, masa muda itu dibilang masa-masa yang asik, tapi bukan berarti kita kalian terbuai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingat, manusia itu terkadang di saat belum punya sesuatu, belum punya apa-apa, setianya minta ampun. Tapi di saat nanti dia punya sesuatu, lupa. Ini nyata, ini bukan hal yang cuma di dalam pikiran atau apa, tapi ini nyata dalam kehidupan. Kita lihat sendiri. Nah, oleh sebab itu, mari anak-anak muda, karena firman Tuhan tadi itu di ayat yang pertama, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Nah, ini murtad. Artinya bahwa dia berpaling dari iman. Nah, dan sudah banyak sekali kita lihat, kalau kita buka di YouTube, banyak sekali orang-orang yang murtad. Murtad karena apa? Harta, karena pacar. Nah, ini. Oleh sebab itu jangan. Yang kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Mereka ini melarang orang kawin, melarang orang-orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya, yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Amen. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Nah, ini. Kalau orang di seberang sana bilang, oh itu haram, ini haram, padahal itu baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasih, mari kita tetap setia dengan Tuhan. Nah, kalau ayat yang 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Sampai saat ini tetap berjuang untuk masa depan, dan terutama berjuang untuk kita punya diri sendiri, karena satu kelak nanti kita semua diadili, dan saya percaya kalau kita tetap bertekun dengan Tuhan, di dalam pengadilan nanti kita akan menang. Tuhan bilang, kau punya tempat di sana, bukan di sana. Haleluya. Itulah sebabnya kita berjipaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Ya, saya percaya sampai saat ini kita tetap menyembah Allah yang hidup. Nah, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, terutama kita umat-umat yang percaya. Ya, sampai sekarang kita tetap berjuang, kita tetap berdoa di malam hari, di pagi hari. Ini semua karena kita percaya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang orang-orang di luar sana menyembah, tapi Allah yang kita sembah ini Allah yang hidup. Baik Bapak Ibu, anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasih,
pada ayat yang ke-12 dia berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini firman Tuhan jelas sekali. Walaupun masih muda, tetapi jangan orang yang anggap remeh. Nah, biasanya orang anggap remeh karena apa? Dalam perkataan kita tidak berucap dengan baik, akhirnya orang bilang, oh itu begini, begini, dan begitu. Ya. Dalam tingkah laku kita, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan sangat jelas. Yang terakhir itu pada ayat yang ke-16. Seperti tadi kita sudah baca, oleh sebab itu kita harus awasi diri kita. Kita awasi. Dan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita harus ini supaya satu saat nanti saat kita dipanggil dan kita semua pasti akan ke sana. Nah, ini harus kita mempersiapkan diri kita untuk menjelang yang akan datang. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hanya kepada Tuhan.